Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak Novan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga, Bu Meli. Mohon maaf sebelum nih, Pak Novan. Bagaimana kabar Pak Novan hari ini, Pak Novan? Alhamdulillah baik, Bu Meli. Bu Meli sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah juga sehat, Pak Novan. Sebelumnya saya mohon maaf ini, Pak Novan. Kebetulan hari ini saya memiliki sedikit permasalahan ini, Pak Novan. Jadi dari permasalahan ini saya ingin mendiskusikannya dengan Pak Novan. Apakah Pak Novan hari ini ada waktu luang, Pak Novan? Wah, kebetulan sekali itu, Bu Meli. Pada hari ini saya memang sedang lagi kosong, nggak ada kegiatan yang lain. Jadi kita bisa berdiskusi tentang permasalahan yang Bu Meli hadapi sekarang. Ngomong-ngomong nih, Bu Meli, kayaknya Iya, Pak. permasalahan ini agak penting sekali ini. Iya, Oh, Pak. bisa Bu Moli seperti apa sih permasalahan yang Bu Moli hadapi? Baik, Pak. Di sini permasalahan yang saya alami itu berkaitan dengan proses pembelajaran saya di kelas, Pak. Yang mana Hmm, saya perhatikan belakangan ini anak-anak saya banyak yang semangatnya ini kurang, Pak, dalam belajar. Mereka terlihat kurang antusias begitu, Pak. begitu ya Bu Moli ya. Jadi Bu Moli menghadapi proses sekarang ini dalam proses pembelajarannya bahwasanya siswanya mengalami ada yang kurang antusias dan kurang bersemangat ya Bu Moli. Iya, Kemudian Pak. Bu Moli ingin Bu Moli harapkan dari diskusi kita kali ini. Oh, baik, Pak. Yang saya harapkan dari diskusi ini tentunya, Pak, kegalauan atau kerusuhan dalam diri saya ini terobati gitu, Pak. Saya bisa mendapatkan solusi dari permasalahan-permasalahan yang saya hadapi saat ini, terutama dalam hal semangat murid-murid saya, Pak. Begitu ya Bu Moli ya. Iya, Jadi Pak. ingin berusaha ya bagaimana supaya kelasnya itu menjadi siswanya itu dalam mengikuti pembelajaran menjadi aktif atau bersemangat begitu Bu Mulia. Iya, Begini Bu, Pak. menurut Bu Muli dalam melaksanakan pembelajaran di kelas yang Bu Muli ampuh sekarang ini, oh, bagaimana Bu Muli melakukan dalam upaya oh, melihat atau menanggapi siswanya yang tidak aktif ini atau kurang Eh, bersemangat ini? Iya, Pak. Dalam proses pembelajaran ini, anak saya memiliki kekurangan dalam tingkat keaktifan atau semangat, Pak. Sebelumnya, Pak, saya sudah mencoba melakukan kegiatan diskusi kelompok, begitu, Pak. Dalam diskusi kelompok ini, tujuan saya agar murid-murid saya ini bisa semuanya berpartisipasi aktif, Pak. Kemudian, sebelumnya saya juga sudah memberikan media-media pembelajaran berupa video-video pembelajaran, begitu, Pak, untuk memancing supaya anak murid saya ini menjadi lebih bersemangat. Tetapi saya perhatikan, Pak, setelah saya menggunakan ini, semangat dari sebagian besar murid saya eh, masih tetap kurang kalau menurut saya, Pak. Jadi itulah hal yang menjadi kegalauan saya, Pak. Ini betul-betul menarik ini Bu Muli ya. Jadi Bu Muli Ya, Pak. selama ini melakukan pembelajaran di kelas yang Bu Muli ampuh sudah melakukan berbagai macam cara yaitu seperti diskusi kelompok ya Bu Muli ya. Iya, Kemudian Pak. dengan macam media. Tetapi Mm-mm. masih sedikit ya, Bu Muli temukan siswanya itu seperti kurang bersemangat ya. Sehingga hal ini terlihat ketika hasil pembelajarannya yang belum meningkat begitu Ibu Muli ya. Iya, Pak Novan. Iya ya. Jadi menurut Bu Moli, apa yang bisa Bu Moli lakukan untuk menjadikan siswa atau kelasnya itu supaya lebih dalam kegiatan pembelajaran siswanya itu lebih bersemangat dan antusias dalam mengikuti pembelajaran yang Bu Moli lakukan. Iya Pak Novan, untuk ke depannya saya akan melakukan yang pertama proses pengajaran eksplisit di dalam kelas, Pak. Tujuannya ini, Pak, agar anak-anak didik saya ini bisa lebih dekat dengan saya, Pak. Sehingga dengan adanya kedekatan tadi, anak-anak saya dalam belajar menjadi lebih leluasa, Pak,
untuk bercerita atau menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan. Begitu juga dalam proses pembelajarannya dengan murid-murid lainnya, Pak. Oh, begitu ya Bu Muli ya. Iya, Jadi Pak. Bu Muli ingin coba menerapkan pembelajaran eksplisit ya, di mana Iya, supaya timbul rasa keakraban antara guru dan murid, sehingga murid Bu Muli untuk kedepannya tidak ragu-ragu lagi untuk bertanya kalau dia misalnya ragu, kemudian Bu Muli sendiri bisa melakukan pendekatan yang lebih kepada siswanya yang tidak bersemangat ini agar menjadi bersemangat begitu Bu Muli ya. iya, Pak. Begini Bu Muli, kalau seandainya eh, di kelas Bu Muli Ampu sekarang itu diberikan level 1 sampai 10, menurut Bu Muli, siswa Bu Muli sekarang itu berada di level berapa Bu Muli? Kalau untuk saat ini, Pak, murid-murid saya berada di level 6 itu, Pak. Kalau dari kategori semangatnya, Pak. Level 6. Nah, menurut Bu Muli, sekarang kan eh, siswa yang Bu Muli ampu itu masih berada di level 6. Apa Iya, yang Pak. bisa Bu Muli lakukan untuk ya memberikan levelnya yang semula sekarang ini kan level 6 nih. Iya, Kemudian Pak. yang Bu Muli inginkan untuk siswa itu kira-kira di level berapa? Untuk saat ini, Pak, yang tadi awalnya levelnya 6, saya berharap anak didik saya ini, Pak, bisa berada di level angka 8, Pak. Level angka 8 ya. Baik Iya, Bu Muli, Pak. jadi Bu Muli inginnya siswanya yang sekarang ini pada posisi 6 menjadi berada di level 8. Iya, Pak, Menurut Bu benar. Muli, dari oh, usaha yang Bu Muli lakukan selama ini di kelas yang diampu tentang pengajaran siswanya di kelas, tadi Bu Muli mengatakan sudah mengadakan pembelajaran eksplisit ya, Iya, supaya Pak. terjadi keakraban antara guru dan siswa. Menurut Bu Muli, ada tidak cara lain untuk kembali menggali potensi-potensi siswa yang ada di kelas Bu Muli supaya dia lebih antusias dan bersemangat dalam ikut mengikuti pembelajaran. Oh, baik Pak Novan, menurut saya ada beberapa cara nih Pak Novan yang kebetulan sebelumnya sudah saya coba baca atau pelajari di dalam buku dan media-media sosial begitu Pak Novan. Yang mana saya baca itu cara untuk meningkatkan semangat belajar murid saya itu yang pertama saya akan melakukan pembelajaran yang menerapkan ini Pak, menggunakan ice breaking gitu Pak. Ice breaking ini gunanya untuk meningkatkan fokus dari murid-murid saya Pak. Kemudian saya juga berencana nih Pak untuk melakukan pembelajaran yang menggunakan media interaktif Pak, seperti quizzes atau word walk begitu Pak. Begitu ya Bu Muli ya. Jadi selain melakukan pembelajaran yang implisit, Bu Muli juga berencana untuk melaksanakan dalam pembelajarannya menggunakan ice breaking ya. Mungkin Iya Pak. penyebab selama ini siswanya itu kurang aktif karena kurangnya konsentrasi sehingga Bu Muli ingin melakukan ice breaking gitu Bu Muli. Iya Pak. Kemudian selain itu Bu Muli juga ingin menggunakan media interaktif seperti quizzes ya supaya Iya Pak. oh, menimbulkan semangat antusias siswanya untuk mengikuti pembelajaran yang Bu Muli ampuh. Iya Baik Bu benar Muli, Pak. dari beberapa macam rencana yang ingin Bu Muli sampaikan tadi, dalam waktu dekat mana yang bisa Bu Muli terapkan atau akan Bu Muli laksanakan? Begini Pak. Dalam waktu dekat ini mungkin yang ice breaking dengan media interaktif ini akan saya gunakan Pak. Kalau untuk ice breaking ini bisa diterapkan di awal pembelajaran Pak sebagai bentuk untuk meningkatkan konsentrasi murid saya. Nanti untuk dalam proses pembelajarannya, dalam diskusi dan juga pengerjaan LKPD-nya nanti Pak. Saya akan menggunakan media pembelajaran yang quizzes dan word walk tadi, Pak, sehingga murid-murid saya ini bisa aktif semuanya mengerjakan tugas-tugasnya, Pak. Begitu, Pak.
Wah, bagus sekali rencana Bu Moli kayaknya nih. Jadi Iya, Bu Moli, Pak. tadi rencana Bu Moli tadi yang akan melakukan ice breaking dalam waktu dekat. Menurut Bu Moli, siapa saja yang bisa Bu Moli ajak untuk membantu Bu Moli dalam melaksanakan hal ini? Untuk yang akan saya ajak kalau berkolaborasi ini Pak, kebetulan di sekolah saya ini ada rekan sejawat saya yang sudah menerapkan ini sebelumnya Pak. Makanya saya jadi terinspirasi Pak untuk menerapkan ini juga. Jadi saya akan banyak bertanya dengan teman saya ini mengenai bagaimana memberikan ice breaking yang menarik dan pembelajaran quizzes dan word wall ini Pak. Ya, jadi Bu Moli berencana untuk berkolaborasi dengan teman sejawatnya untuk melakukan hal ini dan terinspirasi juga ya dari hasil yang kegiatan yang telah dilakukan temannya begitu Bu Moli ya. Iya Pak. Jadi Bu Moli rencana-rencana Bu Moli yang telah dilakukan dalam waktu dekat ini menurut Bu Moli diterapkannya dalam minggu depan atau secepatnya begitu. Begini Pak, mungkin untuk semangat ini akan mempengaruhi nilai anak murid saya nantinya ya Pak. Jadi saya Hmm, akan melakukan ini dalam waktu minggu depan Pak. Karena untuk melakukan ini saya juga membutuhkan persiapan begitu Pak. bagus Bu Moli ya. Jadi Bu Muli ingin melakukan persiapan dulu dan akan segera melaksanakannya supaya semua kegalauan dan kegelisahan Bu Muli semua selama ini bisa terpecahkan dan terjawab dari kegiatan yang akan Bu Muli lakukan Bu Muli ya. Iya, Wah, benar menarik Pak sekali. Novan. Baik Bu Muli, mungkin kita sudah berada di penghujung waktu juga ini dan saya pun sebetulnya masih penasaran ini bagaimana hasil nanti setelah Bu Muli melakukan eh, rencana yang akan Bu Muli lakukan di kelas yang Bu Muli ampu tadi, sehingga semua permasalahan yang Bu Muli hadapi bisa selesai dan sesuai dengan yang diharapkan. Begitu Bu Iya Muli. Iya Pak Novan. Ya, jadi Terima Bu Muli, kasih. Ya, terima kasih Pak ya, Novan atas waktu yang sudah Bapak berikan, sehingga yang awalnya tadi saya galau Pak, setelah melakukan diskusi atau coaching dengan Bapak, saya menemukan solusi-solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Terima kasih banyak Pak Novan. ya sama-sama Bu Muli. Saya pun juga mengucapkan terima kasih sudah berbagi dan bertukar pikiran dengan Bu Muli ya. Sekarang di penghujung waktu ini Bu Muli, dari percakapan atau diskusi kita pada siang ini, apa yang Bu Muli rasakan dari hasil diskusi kita ini? Iya Pak, untuk yang saya rasakan sekarang ini Pak, Alhamdulillah saya merasa sangat senang sekali Pak. Saya kembali bersemangat untuk melakukan proses pembelajaran yang lebih baik sehingga semangat murid-murid saya kembali tumbuh lebih tinggi lagi Pak. Baik, Bu Muli. Mudah-mudahan ya semua rencana dan kegiatan yang Bu Muli akan lakukan berjalan dengan lancar dan hasilnya sesuai dengan apa yang Bu Muli inginkan dan Bu Muli harapkan. Baik, Bu Muli, berhubung waktu, saya juga ada kegiatan lain. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Muli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Moli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Pak Novan. Maaf sebelumnya, Bu Moli. Eh, Bu Moli, ada waktu nggak sekarang untuk eh, berbicara atau berdiskusi? Karena saya mungkin ada yang sedikit yang ingin saya bicarakan dengan Bu Moli. Oh, baik Pak Bagaimana, Bu Moli? Novan. Alhamdulillah hari ini saya memiliki waktu luang yang cukup banyak nih Pak Novan. Kebetulan saya kegiatannya nanti baru di sore hari begitu Pak Novan. Sepertinya saya lihat Bapak Novan ini lagi memiliki rasa kegalauan ya Pak. Dalam dirinya mungkin. Ini karena terlihat dari wajah Pak Novan yang sedikit bingung saya lihat Pak Novan. Baik Pak Novan, untuk itu supaya situasi kita menjadi lebih rileks, lebih santai, kita berbicaranya di taman saja ya Pak, biar suasana menjadi lebih plong begitu. Bagaimana Pak Novan? Baik, terima kasih, Bu Moli. Ya Pak Novan. Eh, Ya, Baik Pak Novan, dari yang Bapak sampaikan tadi, apa eh, permasalahan yang sedang Bapak hadapi saat ini? Atau apa ya, yang akan Bapak bicarakan bersama saya hari ini, Pak Novan? ya, Bu Moli, terima kasih saya ucapkan sebelumnya. Sebetulnya saya di sini ingin berdiskusi kepada Ibu Moli tentang proses pembelajaran yang saya hadapi di kelas. Ya, Kemudian, Bu Moli, sekarang ini saya itu sebenarnya merasa sedikit agak bingung, Bu Moli. iya Kenapa Pak. setiap, kenapa setiap saya bertanya kepada murid saya di kelas, masih banyak ya saya temukan rutinitas pada setiap pagi saya bertanya kepada saya itu menjawab banyak yang tidak mengerjakan sholat. Begitu, Bu Muni. Oh, jadi begitu ya Pak Novan, permasalahannya di pagi hari Bapak bertanya kepada anak murid Bapak tentang sholat, jadi banyak yang belum melakukan itu ya Pak Novan. Baik Pak Ya. Novan, untuk kegiatan kita kali ini, apa yang Bapak harapkan dalam kegiatan coaching kita kali ini Pak Novan? Baik, Bu Muni, terima kasih. Mungkin dari diskusi kita kali ini, saya ingin berbagi dengan Bu Muli bagaimana saya bisa mencarikan solusi dan menjawab semua permasalahan yang saya hadapi sekarang ini bisa terselesaikan dengan baik, terutama tentang siswa saya yang masih rendah tingkat ya kemauannya untuk mengerjakan sholat dan eh, kemauannya dalam mempelajari ilmu agama. Begitu, Bu Mulya. Begitu ya Pak Novan. Jadi dari diskusi ini Pak Novan mengharapkan adanya solusi dari Ya, permasalahan Bapak, yaitu untuk mendapatkan murid-murid yang memiliki kemauan yang tinggi untuk melakukan kegiatan sholat. Karena ini ya, berhubungan dengan nilai agama dan moral ya Pak Novan. ya. Sekarang Pak Novan, bisakah Pak Novan ceritakan kepada saya bagaimana proses pembelajaran yang sudah Bapak lakukan? Begini, Bu Mulya. Saya memiliki dalam pembelajaran saya memiliki masalah tentang nilai agama dan nilai moral dalam proses pembelajaran di kelas yang saya ampu. Di mana ketika saat bertanya kepada anak tentang siapa yang sudah melaksanakan sholat, cuma sebagian siswa saya yang menjawabnya sudah. Ada yang lupa, ya, ada yang lupa, ada yang ketiduran, bahkan ada yang tidak mau menjawab sama sekali. Dan menjadi membuat saya prihatin dan sedihnya lagi, Bu Muli, ketika Ya. saya mendengar keadaan siswa saya ini, bahwasanya siswa saya ini ada yang tidak melaksanakan sholat itu karena dilarang oleh orang tuanya. Jadi saya ingin sekali mendapatkan solusi dari masalah saya ini. Jadi begitu ya Bagaimana? Pak Novan. Ya, Permasalahan yang Bapak hadapi ya, bahwa ada anak Bapak ini yang tidak sholat, yang alasannya lupa, dan bahkan ada yang orang tuanya yang melarang untuk melakukan sholat ya Pak Novan. ya, betul. Bu. Eh, 'Muli. eh,
Untuk pembelajaran Bapak sebelumnya, apa saja yang sudah Bapak lakukan supaya kemauan sholat anak Bapak ini lebih baik lagi, Pak? Di dalam pembelajaran sebelumnya, apa saja yang sudah Bapak lakukan? Sebelumnya saya sudah melakukan penyadapan kepada siswa saya ketika mulai masuk pembelajaran. Saya selalu menanyakan atau mengingatkan kepada eh, siswa saya yang ada di kelas untuk bagaimana pelaksanaan sholatnya di rumah. Kemudian yang kedua, saya sudah eh, bertanya juga sama orang tuanya dengan melalui mungkin grup kelas tentang bagaimana langkah saya untuk mengingatkan kembali orang tua agar mengingatkan anaknya untuk melaksanakan sholat ini di rumah. Momen. Tetapi Oh ya, hal ini begitu. belum terlihat perkembangannya sampai sekarang. Momen. Begitu ya Pak Novan. Jadi Bapak yang sudah Bapak lakukan sebelumnya itu yang pertama selalu bertanya kepada murid setiap hari, kemudian berkomunikasi dengan orang tua melalui WA Group ya Pak. Jadi Ya, Bapak menyampaikan kepada orang tua untuk mengingatkan anaknya dalam sholatnya. Tapi menurut Bapak tadi yang saya tangkap belum ada perkembangannya, begitu ya Pak Novan? ya, Momen. Iya, baik Pak Novan, dari permasalahan yang Bapak Novan hadapi saat ini, rencana apa yang bisa meningkatkan kemauan murid Bapak untuk melakukan sholat ini? Kemudian apa juga yang Bapak lakukan untuk orang tua yang melarang anaknya sholat tadi? Baik, Momen. Dari permasalahan saya yang saya hadapi saat ini, Bung Moli, mungkin saya akan berusaha dan berencana akan melakukan perbaikan dalam proses pembelajaran menjadi lebih baik ke depannya. Kemudian, menurut saya, untuk mencapai nilai agama dan moral anak itu lebih baik, mungkin saya akan mulai mengajarkan anak cara berwudu, gerakan sholatnya, dan bacaan sholat. Kemudian akan memprogramkan kegiatan sholat duha dan sholat zuhur berjamaah di sekolah minimal itu 1 kali dalam seminggu. Kemudian bagi orang tua yang melarang anaknya, mungkin akan saya mengadakan parenting ya, dengan mengundang juga ahli dalam bidang agama supaya orang tuanya ini paham dan mengerti. Nah, kemudian memberikan masukan kepada orang tuanya bahwasanya yang namanya kegiatan sholat ini kan merupakan tugas wajib kita sebagai seorang muslim. Yang idealnya kan seperti itu ya Bu Mulia. Iya Pak. Sehingga eh, dengan adanya pemahaman tadi, saya harap orang tua siswa saya tadi bisa mengarahkan anaknya untuk melaksanakan sholat. Begitu, Bu Mone. Nah, jadi yang saya tangkap nih ya Pak Novan rencananya ini akan mengajarkan murid-muridnya cara berwuduk, bacaan Ya, sholat, kemudian gerakan sholat. Dan juga untuk orang tua yang melarang tadi, Bapak akan melakukan kegiatan parenting ya Pak. Kemudian ya, juga mengundang ahli-ahli agama begitu ya Pak ya, Enovan. ya, Bu Mone. Luar biasa sekali rencana dari Pak Novan untuk meningkatkan kemauan murid Bapak sehingga mau melaksanakan sholat secara keseluruhan. Dari yang Bapak paparkan tadi, rencana-rencana yang Bapak paparkan tadi, eh, mana dari yang rencana yang banyak Bapak paparkan tadi, yang mana yang akan Bapak terapkan dalam waktu dekat ini, Pak Novan? Baik, Bu. Terima kasih, Bu Mone. Mungkin dari rencana-rencana saya tadi, dua hal dulu yang mungkin yang akan segera saya lakukan, Bu Mone. Yang pertama yaitu saya akan mencoba meluruskan kembali tentang bacaan-bacaan sholat siswa saya. Yang kedua, baru saya akan melaksanakan pembiasaan sholat duha di sekolah minimal 1 kali dalam seminggu. Karena saya melihat di berbagai media ataupun di eh, nyatanya di tempat-tempat sekolah yang lain, bahwasanya pengaruh dari lingkungan sekarang ini sangat besar, sehingga dengan membiasakan siswa untuk sholat duha di sekolah, supaya siswa ini memang betul-betul terbiasa dia
oh, tidak hanya di sekolah, tetapi juga dimanapun dia berada untuk biasa melaksanakan sholat dimanapun dia berada. Begitu, Bu Muli. Oh, jadi begitu ya Pak Novan, rencananya akan Ya, Bapak terapkan yang pertama mengajarkan bacaan sholat, kemudian ya, menerapkan sholat duha bersama di Alhamdulillah. sekolah ya Pak Novan. Baik Pak Ya, Bu Novan, Muli. dari rencana-rencana yang Bapak sampaikan tadi, kapan nih Pak Novan akan Bapak implementasikan dalam pembelajaran Bapak di sekolah? Ya, ya, Bu Muli. Mungkin untuk rencana yang sudah saya eh, pikirkan atau saya uraikan bersama Bu Muli tadi, saya akan melakukan secepatnya. Paling tidak dalam minggu depan saya laksanakan kegiatan ini karena saya terlebih dahulu tentu juga perlu yang namanya persiapan dan sosialisasi kepada siswa saya dan warga sekolah tentunya. Oh, begitu ya Pak Novan. Jadi rencananya minggu depan ya Pak Novan, karena Pak Novan juga butuh Ya, persiapan, begitu ya Pak Novan. ya. Eh, Baik Pak Novan, untuk menerapkan rencana Bapak ini, apa yang Bapak butuhkan nih Pak Novan agar kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar? Baik, Bu Meli, dalam melaksanakan rencana yang sudah saya buat ini, Bu Meli, mungkin saya sangat butuh sekali dukungan. Yang pertama sekali, kalau di sekolah itu saya tentu butuh-butuh dukungan dari orang kepala sekolah, rekan sejawat, ya. Kemudian lagi untuk dengan orang tua, ya, mungkin saya sangat butuh sekali dukungan dari orang tua siswa. Kenapa saya katakan begitu, Bu Meli? Karena yang namanya seorang siswa itu waktunya itu sangat cuman sedikit bersama kita di sekolah, sementara waktunya banyak dihabiskannya bersama orang tuanya di rumah. Jadi tanpa bantuan dari orang tua dan dukungan orang tua wali murid untuk sama-sama mengingatkan anaknya untuk melakukan perubahan ke arah perbaikan, tentu hal ini tidak akan pernah terjadi. Begitu, Bu Meli. Baik, Pak Novan. Jadi di sini yang Bapak butuhkan itu dukungan ya, Pak. Dukungan Ya. agar Ya. kegiatan yang Bapak lakukan bisa berjalan dengan lancar. Yaitu dukungan dari rekan-rekan di sekolah beserta wali murid terutamanya ya, Pak. Ya, betul. Baik, Pak Novan. Dari percakapan yang sudah kita lakukan, bagaimana nih sekarang perasaannya Pak Novan setelah kita melakukan coaching ini, Pak? Alhamdulillah, saya mengucapkan terima kasih sekali kepada Bu Moli karena dari hasil diskusi yang sudah kita lakukan bersama tadi, secara tidak langsung Bu Moli sudah membuka pemikiran dan menggali ya rencana-rencana saya yang selama ini yang itu sudah dianggap hilang menjadi muncul kembali untuk melaksanakan perubahan terhadap siswa saya yang terutama siswa saya yang tadi yang belum mampu untuk sepenuhnya melaksanakan ibadah sholat. Kemudian lagi perasaan senang saya merasa lega karena sudah menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi pada saat ini, Bu Meli. Alhamdulillah ya Pak Novan, saya juga ikut bahagia Pak Novan karena Pak Novan sudah menemukan solusi-solusi dari permasalahan yang Bapak hadapi tadi. Mudah-mudahan ke depannya Bapak bisa menerapkan rencana Bapak dengan lebih baik lagi. Saya tunggu nih Pak Novan, katanya tadi minggu depan ya Pak Novan. Ya, Bu Saya Meli. tunggu kita bisa berbincang-bincang lagi, membicarakan hasil bagaimana nih hasil penerapan rencana-rencana aksi yang sudah Bapak sampaikan tadi. Semoga ke depannya kegiatan Bapak bisa berjalan dengan lancar. Eh, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Novan karena telah memberi kepercayaan kepada saya untuk melakukan kegiatan coaching dari permasalahan yang Bapak hadapi. Mungkin Pak Novan, waktu juga yang memisahkan kita nih Pak Novan. Mungkin Pak Novan juga ada kesibukan lain, saya juga ada kesibukan lain. Saya ucapkan terima kasih Pak Novan telah meluangkan waktunya. Eh, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Bu Moli. Saya izin keluar dulu, Bu Moli. Ya, sama Pak. Assalamualaikum.